let's say birthday party. Dan ya di sini kalian bisa menambahkan pertanyaannya apa, misalnya di sini nama siapa atau akan hadiah atau enggak, bisa di sini juga bisa penjelasan mengenai jawabannya bisa seperti apa, bisa multiple choice pilihan atau bisa checkbox atau bisa drop down ataupun yang lain, waktu segala macam. Let's say kita cuma nama aja yang kita butuhkan. Kemudian apakah kita memerlukan nama ini, mereka yang buka formnya harus menjawab atau tidak. Kalau harus berarti kita centang yang required. Karena di sini berarti dia tidak bisa ke pertanyaan selanjutnya kalau atau tidak bisa submit kalau tidak atau belum mengisi yang ini. Oke, misalnya kita tambahkan lagi jam kedatangan, misalnya dia mau jam berapa, let's say, kemudian secara otomatis Google juga sudah cukup pintar karena ketika kita cek jam kedatangan di sini udah langsung time, di sini juga udah bilang time, waktu juga required. Oke, let's say kita cuma butuh 2 ini. Nah, yang kita inginkan adalah membatasi misalnya jumlah tamu yang kita ingin undang adalah 30, tapi undangan kita mau sebar sebanyak mungkin. Dalam artian, siapa yang mengisi formulir kedatangannya duluan, dia yang kita akan konfirmasi datang gitu ya, atau first come first serve. Nah, secara umum itu di sini nggak ada di setting di sini ada responses, tapi ketika cek di responsesnya ini cuma mengenai email, kemudian apakah kita mau minta copy dari responnya, kemudian apakah respon itu bisa edit atau enggak, limit to one response. Jadi misalnya limit to one response ini cuman satu email orang dia hanya bisa mengisi 1 kali. Misalnya kita klik ini, ya udah dia cuman hanya bisa sekali. Tapi kalau kita nggak limit berarti orang itu bisa berulang kali dengan email yang sama mengisi. Let's say kita ini ya. Tapi yang kita mau di sini adalah jumlah orang yang bisa mengisi. Tapi di sini nggak ada kan tulisannya. Nah, ini kita harus menggunakan adds on. Yang harus kita cari yaitu adalah email notification Google Form. Nah, ini yang paling atas ini. Ini kalau teman-teman cek email notification for Google Form, kemudian klik. Nah, di sini itu biasanya kita harus install dulu. Tapi karena saya udah install duluan, jadi dia di sini adalah uninstall. Tapi kalau belum yang belum ada harus install dulu. Setelah install, kemudian teman-teman di sini di Google Form-nya kembali lagi ada tanda seperti ini. Adds on yang tanda arrow ke kanan. Kemudian ini kita bisa klik arrow-nya, kemudian kita bisa cari email notification for Google Form. Nah, di sini ada pertanyaan nih, ada open app, restore license, ada help. Yang kalian klik adalah yang open app. Setelah itu nanti pas diklik open app, ini layarnya akan muncul seperti ini. Adalah form notification, video tutorial. Jadi kalau mau juga tutorialnya ada di sana. Tapi yang perlu kita cari yaitu di sini option, kemudian limit form responses. Enable, kita klik enable form limiter. Nah, di sini close the form after. Jadi mau berapa orang maksimal? Let's say 30. Nah, nanti setelah 30 orang respon, yang ke-31 itu nggak bisa ngeklik lagi. Nanti ada notifikasi bahwa form ini sudah penuh atau apa gitu notifikasinya. Dan teman-teman juga bisa ngecek di sini. Formnya bisa dibuka dari tanggal berapa sampai jam berapa, berakhir sampai tanggal sampai jam berapa. Kemudian bisa juga mau ngeset hari juga bisa, kemudian time-nya juga bisa. Jadi di luar dari waktu yang udah di set ini orang nggak bisa respon. Kemudian misalnya ada form messages, misalnya orang bilang ketika dia submit, kemudian ada makasih misalnya, terima kasih sudah submit, seperti itu, something like that. Kemudian ya udah tinggal save and continue. Oke, setelah save and continue, ini proses savingnya. Di sini ya udah, ketika itu sudah save successfully, kita tutup. Berarti undangan birthday party ini udah bisa, atau dengan respon maksimal 30 jumlah yang udah kita set, tinggal di publish. Setelah di publish, ya udah kita tinggal publish. Setelah itu nanti di sini ada linknya, kita bisa copy linknya, kita bisa menggunakan link ini.
Yang menarik juga adalah karena linknya panjang banget biasanya, makanya kita biasanya menggunakan untuk short link kita, saya menggunakan biasanya bit.ly karena itu kita bisa set sendiri. Bit.ly teman-teman juga bisa masuk sendiri atau bikin account sendiri, bisa login atau sign up for free, bisa di sana. Karena udah saya pakai Google account saya udah bisa masuk pakai email sendiri, continue, dan tampilannya bit.ly seperti ini. Jadi di halaman awal home bit.ly ini udah ada misalnya untuk quick create short link, udah ada kayak gini, tapi di sini nanti bit.ly generate sendiri. Okay, let's try. So this is yang kita copy, create your bit.ly link. Ketika kita langsung di sini, dia langsung acak tapi lebih pendek. Tapi juga susah kan, 4E, EFH, W3 dengan huruf kapital semua, ini juga cukup susah untuk kita ngekliknya. Maka dari itu untuk mempermudahnya, kita bisa go ke link di sini. Setelah itu kita bilang create link. Dari create link kita bisa di sini copy undangan kita tadi yang panjang banget. Kemudian nanti kita di sini bit.ly ./ nah di sini kita bisa misalnya untuk mempermudah birthday party, let's say like that. Ya udah, nanti secara otomatis create your link. Oh, dia bilang already exists and cannot be duplicated. Berarti orang lain udah menggunakan ini. Bisa jadi okay, let's say pakai underscore party. Terus create, juga sudah ada. Nah, jadi di sini juga cukup tricky. Jadi teman-teman harus ya pintar-pintar mau apa katakan, let's say ulang tahun ya, karena itu berbahasa Indonesia mungkin lebih tidak ada. So create link. Apparently there is ulang tahun. Oh, that's quite annoying. Okay, let's say ulang tahun begitu, maybe no, maybe ulang tahun AC, your name, for instance in this case my name, my initial. Okay, create, and then it's create. Jadi kalian bisa punya ini bit.ly /ulang tahun _AC, which is nama signifikan atau singkatan. Terus teman-teman tinggal bisa langsung copy link. Sudah, nanti ketika linknya di copy seperti ini kan udah tadi pergi ke link itu, ya udah ininya undangan yang tadi yang kita bikin, terus bisa di submit gitu. Nah, tapi kalau nggak mau pakai ribet pakai bit.ly bla bla bla, kalian juga bisa langsung meng-create dari link ini tadi. Let's say go to this link, dan kalian juga bisa create QR code karena sekarang udah zaman canggih, pakai create QR code, dan teman-teman bisa pilih warnanya. Let's say I choose blue, and then you can get blue here, and then you can say okay, there is a lot of explanation lainnya di sini, tapi nggak usah ribet-ribet karena cuma mau QR code-nya doang. Kemudian create your QR code, and then you can download this PNG, and then you get the QR code. That's it. That's really simple.